Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pratama dari Prodi Ilmu Pemerintahan NIM 1910-2057. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang resensi buku Teori Pembangunan Dekonstruksi atau Rekonstruksi edisi kedua Jan Nedervan Peters. Tren teori pengembangan. Pembangunan yang dipertanyakan. Tujuan klasik pembangunan, modernisasi, atau mengejar ketinggalan dengan negara-negara maju dipertanyakan karena modernisasi tidak lagi merupakan ambisi yang jelas. Sejak awal ke-19, pemikiran pembangunan adalah reaksi terhadap krisis kemajuan, seperti dislokasi sosial yang disebabkan oleh industrialisasi. Oleh karena itu, pertanyaan pemikiran ulang dan krisis adalah bagian dari pembangunan dan bukan eksternal dari itu. Pandangan terkait tidak hanya untuk mengakui pertanyaan sebagai bagian dari pembangunan, tetapi untuk menganggap sebagai ujung tombak pemikiran pembangunan sebagai kritik pertanyaan yang sedang berlangsung dan mencari pilihan alternatif. Status teori pembangunan. Apa yang disebut sebagai teori pembangunan sebagian besar berada pada level teori besar. Kerangka kerja penjelasan yang luas. Teori pembangunan seperti ini menyangkut kerangka penjelasan yang lebih besar. Dalam ilmu sosial, sekarang secara luas diasumsikan sebagai realitas dibangun secara sosial. Dalam pendekatan kontekstual terhadap teori pembangunan, baik konteks politik maupun pengaruh dari ilmu sosial, seperti dalam Corbridge 1995/1996. Agar teori pembangunan menjadi signifikan, kekuatan sosial harus membawanya untuk dibawa oleh kekuatan sosial. Teori itu harus sesuai dengan pandangan dunia mereka dan mengartikulasikan kepentingan mereka. Ia harus melayani fungsi ideologis. Kekuatan dan kelemahan pemikiran pembangunan adalah karakternya yang berorientasi kebijakan. Itu adalah bagian dari vitalitas dan daya ciptanya. Itu adalah masalah yang didorong bukan oleh teori itu. Duniawi, membumi, cerdas di jalan, didorong oleh pengetahuan lapangan bukan hanya pengetahuan buku. Dengan demikian, pembangunan dan ekonomi modern, makna inti dari pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Seperti dalam teori pertumbuhan dan teori Big Push dan perjalanan waktu. Mekanisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari seperti dalam tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow 1960. Dalam teori ketergantungan, makna inti dari pembangunan juga adalah pertumbuhan ekonomi atau akumulasi modal. Pembangunan adalah perjuangan setiap perspektif terbentang dalam latar sejarah tertentu. Memahami teori pembangunan dalam konteks berarti memahami sebagai respon terhadap masalah dan argumen pada saat itu. Pemikiran pembangunan juga melakukan peran representasi, mengartikulasikan dan mengistimewakan kepentingan politik dan kelas tertentu serta preferensi budaya. Teori-teori pembangunan juga mencerminkan gambar-gambar perbaikan atau perubahan yang diinginkan. Elemen selanjutnya adalah peran penetapan agar agenda teori sebagai serangkaian implikasi kebijakan dan proyek masa depan. Secara umum, setiap teori pembangunan dapat dibaca sebagai hegemoni atau tantangan hegemoni. Penjelasan oleh karena itu tidak selalu merupakan fungsi terpenting dari teori yang lain. Adalah pengaturan agenda mobilisasi dan pembangunan koalisasi. Bidang pembangunan. Dalam persaingan kepentingan ini, ada banyak pemangku kepentingan dan beberapa pusat kekuasaan
dan pengaruh pada struktur permukaan dari pusat.